warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Selesai makan, mereka semua segera kembali pulang ke rumah Papa Raffi. Mas Biru dan Reganis akan pulang mendadak sore ini karena ada hal penting yang harus segera diurus di kantornya. Sementara Alisa dan Almira serta suami mereka ingin menikmati keindahan wisata yang ada di Bandung selama 2 hari ke depan. Rengganis mengemasi baju-bajunya. Saat itu Dara menghampiri Rengganis dalam kamar. "Mbak, Dara padahal masih ingin selalu dekat Mbak." Rengganis lalu mengelus kepala Dara. "Mbak akan sering-sering ke sini, Ra, jangan khawatir." Dara tersenyum. "Mbak, doakan Dara dengan Raka ya." "Itu pasti, Ra. Pesan Mbak, jadilah bidadari dunia akhirat untuk Raka. Semoga kamu bisa menjadi istri soleha. Dalam Al-Quran disebutkan, di antara sifat wanita soleha adalah taat kepada Allah dan kepada suaminya. Dalam perkara yang ma'ruf lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak berada di sampingnya." Dara merasa begitu beruntung mendapatkan kakak ipar yang begitu baik hati. Tugas seorang istri adalah menunaikan ketaatan kepada Robnya dan taat kepada suaminya. Karena itulah Allah berfirman, wanita salehah adalah yang taat, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memelihara diri ketika suaminya tidak ada, yakni taat kepada suami mereka bahkan ketika suaminya tidak ada, sedang berpergian. Dia menjaga suaminya dengan menjaga dirinya dan harta suaminya. Sambung Rengganis sambil merapikan baju-bajunya di koper. Selesai merapikan baju-baju di koper dan barang bawaan yang akan dibawa, Rengganis mengajak Dara turun ke bawah. Mereka semua rencananya ingin membuat seblak khas Bandung. "Sini, biar aku saja menjaga Asyifa dan Al-Fatih." Dara menghampiri Asyifa dan Al-Fatih yang sedang bermain di karpet. Raka menghampiri Dara. "Sayang, mereka lucu ya?" Dara tersenyum dan mengangguk. "Sayang, nanti mau punya anak berapa?" "Ya sedikasihnya Allah, A. Semoga Allah mengamanahkan banyak anak ke kita ya. Amin." "Kenapa AA mau punya anak banyak?" "Ya karena kita tidak pernah tahu doa anak kita yang keberapa yang dikabulkan oleh Allah saat kita sudah tiada nanti. Kamu tahu kan sayang, amalan yang tidak akan putus walaupun kita nanti sudah tiada. Apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya. Kecuali 3 hal, yaitu sedekah yang berlaku terus-menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Semoga saja ya, A, kita nanti bisa menjadi orang tua yang amanah, yang bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Amin." Sepertinya sedang bahas anak ini. Mas Biru tiba-tiba muncul di belakang Raka. "Tenang, nanti malam tidak ada Ayubi yang akan mengganggu." "Adeh, Mas Biru ini," sambung Raka. "Kenapa, Kak? Apa perlu di training dulu?" ledek Hafiz. Pipi Dara langsung merah. "Hei, sudah. Jangan menggoda pengantin baru seperti kalian tidak pernah saja jadi pengantin baru." Rengganis membela adiknya sedang digoda oleh yang lain. "Mas Biru tuh, Mbak." "Mas." Rengganis menghampiri Mas Biru lalu mencubit perutnya. "Aduh, sakit sayang." Mas Biru terus saja meledek Raka dan Dara. "Ayo kita ke belakang. Mama sudah selesai buat seblaknya." Mereka lalu berbondong-bondong ke belakang. Dara menggendong Asyifa sedangkan Raka menggendong Al-Fatih. Di belakang terlihat Almira dan Alisha sedang meletakkan seblaknya pada beberapa mangkok. Asyifa dan Al-Fatih diletakkan di stoler. Dara yang sudah terbiasa memakan seblak nampak biasa saja, berbeda dengan reaksi Almira dan Alisha. Mereka merasa aneh dengan bau kencur yang begitu menyengat. Walaupun awalnya aneh, tapi lama-kelamaan mereka menikmatinya. Sore harinya Raka mengantarkan kakaknya ke bandara. Dara begitu sedih karena Mbak Rengganis sudah kembali lagi ke Surabaya. Sebelum mengantarkan kakaknya, Raka terlebih dahulu mengajak Dara ke rumahnya. Karena malam nanti, Raka akan bermalam di rumahnya sendiri, yang memang hanya beberapa meter saja di rumah Bude. Walaupun sudah tidak ada Ayubi, bocah menggemaskan itu, tapi masih ada Rehan dan Hafiz yang tidak kalah usil dengan Mas Biru. Dara membersihkan kamar Raka yang jarang ditempati itu, karena terkadang Raka tidur di rumah budenya. Raka lalu mengantarkan kakaknya. Rengganis memeluk Raka dengan erat. Rengganis juga berpesan jika Raka mengalami kesulitan makan, harus secepatnya menghubunginya. Mas Biru juga ikut memeluk Raka sebelum mereka check-in. "Ingat, Kak, sekarang kamu sudah jadi seorang suami. Setelah menikah, suami dan istri mengikatkan diri. Di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus sama-sama diberikan seimbang agar saling dapat menghargai. Jadilah imam yang baik."
Menikah itu ibadah seumur hidup. Namanya ibadah, pasti akan banyak sekali godaan dan ujian. Jadi tetap berpegang teguh pada sunnah Rasul kita untuk menyelesaikan segala perkara, ucap Mas Biru. Raka mengangguk tanda mengerti. Setelah itu Raka memeluk Ayubi dan menggendong Asyifa sebentar. Setelah Rengganis dan Mas Biru menaiki pesawat, Raka segera pulang ke rumahnya. Di perjalanan Raka melihat ada toko bunga. Raka berhenti sejenak lalu membeli bunga mawar putih. Raka pernah membaca tentang makna bunga dalam hal percintaan. Bunga mawar putih melambangkan cinta sejati dan ketulusan. Raka ingin memberikannya pada Dara karena ingin menunjukkan betapa dirinya sangat tulus mencintai Dara dan berharap menjadi cinta sejati sampai akhir hayat. Setelah mendapatkan bunga mawar putih, Raka segera bergegas pulang ke rumahnya. Rumah nampak sepi, sepertinya bapak masih di rumah Bude. Raka masuk ke dalam kamarnya, terlihat di sana Dara sedang berdiri, memandang matahari yang sudah berada di sebelah barat. Matahari berwarna orange itu sangat indah, terlihat ditambah dengan angin yang menerpa rambut panjang Dara. Raka langsung masuk karena memang kamarnya tidak terkunci. Raka segera menguncinya lalu menghampiri Dara dan memeluknya. Aa, Mbak Renggani sudah naik pesawat kan? Raka mengangguk. Kepalanya masih berada di bahu Dara. Dagunya ia tempelkan di dagu Dara. Tercium aroma yang sangat segar. Raka memberanikan mencium leher Dara. Dara yang diperlakukan seperti itu merasa bergidik. Rasanya, sentuhan bibir Raka di lehernya membuat bulu kuduknya meremang. Kamu sedang apa? Raka tidak menjawab pertanyaan Dara. Ia semakin menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Dara. Dara merasa tidak tahan dengan perlakuan Raka. Mulutnya spontan mendesis. Raka semakin dibuat panas dengan respon Dara. Raka menyudahi perbuatannya lalu menatap Dara lekat-lekat dengan pandangan sayu. Sayang, Aa mau sekarang. Tanpa menunggu jawaban dari Dara, Raka segera menggendong Dara lalu meletakkannya di atas kasur. Raka menyeka rambut Dara yang menutupi sebagian wajahnya. Raka menatap Dara dengan pandangan penuh cinta. Raka sampai lupa memberikan bunga mawar putihnya pada Dara. Raka akan memberikannya nanti saja. Aa mau sekarang ya sayang. Dara mengerti keinginan Raka yang sepertinya tidak bisa ditunda lagi. Dara melihat jam dinding yang ada di kamar Raka. Ternyata masih jam 4 sore. Raka tidak menjawab dengan kata-kata, ia hanya menjawab dengan anggukan. Raka langsung tersenyum senang. Raka berdoa terlebih dahulu lalu wajah Raka mulai mendekati wajah Dara. Mereka pun mulai berusaha menyatukan tubuh mereka dengan penuh cinta. Walaupun dengan bersusah payah dalam penyatuan cinta mereka, tapi Raka dan Dara sepertinya sudah terlanjur menggebu-gebu untuk segera menjadi satu. Sampai akhirnya mereka berhasil menyatukan diri dalam kenikmatan cinta yang tiada tara. Raka sangat bersyukur Dara benar-benar menjaga kesuciannya. Raka sangat bahagia mendapatkan cinta seutuhnya dari Dara. Setelah mereka melakukan pertempuran sengit, Raka mengambil bunga yang ada di atas meja, lalu naik lagi ke atas kasur dan memberikannya pada Dara. Sayang, ini untukmu. Dara tersenyum dan langsung menerimanya. Terima kasih, Aa. Dara mencium bunga mawar merah itu. Dara dan Raka saling berpelukan di dalam selimut yang menutupi tubuh mereka. Mereka baru mandi setelah terdengar azan maghrib yang berkumandang. Sore ini adalah hari yang sangat membahagiakan untuk mereka berdua.